Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Alwi, NIM 2003096102. Saya mahasiswa PGMI 2C UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah sastra Indonesia, mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Apa sih sastra Indonesia itu? Sastra Indonesia sendiri merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah salah satu turunannya. Sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu. Selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara berbahasa Melayu seperti Malaysia dan Brunei. Demikian pula bangsa Melayu yang tinggal di Singapura. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah sastra lama. Apa sih karya sastra lama itu? Karya sastra lama adalah karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada zaman dahulu. Karya sastra lama berupa prosa lama dan puisi lama. Karya sastra lama memiliki keindahan bahasa estetik. Sastra lama masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti dari masuknya sastra lama di Indonesia pada abad ke-13 ini adalah peninggalan pada 2 bait syair pada batu nisan seorang muslim di Minye 7 Aceh. Ciri-ciri sastra lama. Nah, isinya itu istana sentris. Istana sentris itu cerita mengenai keluarga istana, statis atau perubahannya sangat lamban. Bentuk karangan terikat pada bentuk yang sudah ada seperti pantun dan syair. Nah, biasanya pengarangnya ini anonim atau tidak disebutkan dan ciptaannya bersifat menghibur dan mendidik. Contoh dari karya sastra lama adalah fabel, sage, mantra, gurindam, pantun, syair, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah sastra baru. Sastra baru sendiri adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Nah, ciri-ciri dari sastra baru adalah pengarangnya dikenal oleh masyarakat luas, bahasanya tidak klise, proses perkembangannya sangat dinamis, tema karangan bersifat rasional, bersifat modern atau tidak tradisional, masyarakatnya biasanya sentris, berkutat pada masalah masyarakat. Contoh sastra baru yaitu novel, biografi, cerpen, drama, soneta, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sastra modern. Sastra modern sendiri adalah karya sastra yang dibentuk oleh unsur intrinsik dan menggunakan bahasa atau kata yang terpilih. Diksi yang tepat, mempunyai bahasa tuturan dan dialog dalam prosa dan drama yang bertujuan untuk dibaca atau didengar orang lain agar mereka mendapat hiburan dan atau nasihat. Jadi kita bisa mendapatkan hiburan dan juga nasihat. Nah, bentuknya dapat berupa puisi, prosa, atau drama. Periode sastra modern ini yang pertama dimulai dari angkatan Balai Pustaka yang isinya itu mencakup tentang pertentangan, adat dan kawin paksa, biasanya didominasi orang tua dalam perkawinan. Berikutnya adalah angkatan Pujangga Baru. Ini menampilkan nasionalisme Indonesia dan menampakkan kebangkitan kaum muda. Angkatan 45 ini adalah masa-masa di mana menampakkan kegigiran nasib di tengah penjajahan Jepang yang sangat menindas dan menampilkan cita-cita merdeka perjuangan. Dan ini adalah menunjukkan perjuangan revolusi fisik. Sastra dekade ini dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an.
Nah, biasanya dalam angkatan ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang masih harus terus berjuang dan berbenah di awal-awal masa kemerdekaan. Yang berikutnya adalah angkatan 1966 sampai 1970-an. Ini menceritakan atau mengimplementasikan bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan menentang komunis serta kediktatoran. Nah, berikutnya dekade 80-an. Di dalam dekade ini, karya sastranya ini penuh semangat, eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman, pemikiran, dan penghayatan. Muncul muncul juga para pembaharu sastra Indonesia dengan karya-karyanya yang unik dan segar seperti Sutarji Modernitas. Berikutnya angkatan 2000-an. Pada angkatan 2002, Kori Layun Rampan membuat wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000 yang terdiri atas kurang lebih 100 penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra. Yang terakhir atau di masa sekarang ini yaitu cyber sastra. Pada masa kini, banyak karya sastra yang tidak hanya dipublikasikan melalui buku atau majalah, melainkan juga melalui internet. Nah, saya rasa sekian presentasi dari saya mengenai sejarah sastra Indonesia. Dari saya kira cukup, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.